Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, biaya pakan dalam industri peternakan unggas mencapai 70% dari total biaya produksi. Sehingga menurut pakar peternakan UB Dr. Osvar Sofyan, jika terjadi kenaikan harga pakan ternak akan membuat gejolak pada industri peternakan. Gejolak ini menurutnya akan terasa pada peternak kecil yang belum memiliki rantai pasok makan yang stabil. Pertama bahwa pakan tuh ada dua macam gitu. Ada pakan tuh ada dua macam, Pak. Jadi pakan yang ruminansia berkaki 4 itu sapi, kambing, domba, dan ada pakan unggas, pakan non ruminansia. Pakan non ruminansia itu pakan unggas dan pakan babi. Nah, pakan unggas dan babi ini itu semua peternakan itu 70% biaya industri ternak itu tergantung kepada pakan. Jadi 70% loh Pak, biaya dalam suatu pemeliharaan ternak itu adalah pakan. Nah, pakannya unggas ini, kenapa kemarin ribu-ribu, terutama pakan unggas. Mohon maaf ya, sebenarnya kalau pandemi ini, kita tuh sangat tergantung gizi. Gizinya apa? Dari protein hewani, telur dan daging. Dagingnya daging ayam yang mudah dijangkau oleh masyarakat, dan daging sapi. Nah, daging sapi kan sudah boleh katakan agak tidak terjangkau oleh masyarakat tertentu saja ya. Nah, yang daging kambing ini, sapi ini sangat krusial. Nah, untuk meningkatkan produktivitas itu kan tergantung pakan. Pakan ini biayanya itu 70% Bapak. Kalau ada fluktuatif harga pakan saja, itu peternak itu kasihan. Nah, peternak ini kita bagi dua juga. Ada peternak kecil, peternak besar. Nah, kalau peternak besar itu dia sudah link and match dengan kemitraan atau dia punya modal besar. Tapi kalau peternak-peternak kecil ini yang dikatakan misalnya 100.000 ke bawah, kalau petelur itu 5.000 ke bawah, kalau ayam pedaging itu, nah dia butuh bahan pakan. Komponen bahan pakan utama pada unggas ini adalah jagung. Nah, kalau jagung ini ada perubahan kenaikan, ya berdampaknya. Melonjaknya harga jagung dari Rp3.000 menjadi Rp7.000 membuat peternak unggas menjerit. Menurut pakar nutrisi pakan UB yang juga Ketua Asosiasi Ahli Nutrisi Pakan Indonesia, Dr. Osvar Sofyan, jagung merupakan separuh dari komponen pakan ternak sehingga kenaikan harga jagung akan membuat peternak merugi. Dirinya meminta agar pemerintah turun tangan untuk mengatur harga jagung sebagai pakan dan juga distribusinya hingga ke tingkat peternak. Sangat komponen sebesar, Pak. Nah, komponen yang besar dalam pakan itu jagung. Itu sekitar 50-60% dalam pakan. Nah, 50-60% apalagi kemarin ayam petelur. Ya. Nah, jadi jagung ini karena bersaing dengan manusia, maka jagung ini khusus untuk jagung pakan ternak. Nah, jadi daya beli kita ini dalam keadaan sekarang ini saya dengar itu yang saya lihat dari statistik itu normal-normal, sedangkan harga pakan naik. Di sisi lain, intervensi daripada perusahaan besar ini kan luar biasa. Nah, jalan keluarnya bagaimana? Ya harus ada pemerintah ini. Gitu, di sisi pemerintah yang mengatur jagung ini. Nah, jagung ini kan memang kalau produksi lokal itu sebenarnya bagus, Pak. Dari segi kualitas maupun dari segi beta karotinnya itu ya. Tetapi fluktuatif daripada panennya ini sangat-sangat tidak menunjang. Artinya sustainability konsistennya itu kurang. Nah, sehingga ada pengaturan di sini. Inilah pemerintah. Nah, pemerintah harus mau tidak mau campur tangan.
Makanya kemarin itu kan kalau nggak salah berapa minggu yang lalu Pak Jokowi jam 1 itu saya lupa itu mengundang daripada semua peternak-peternak yang ayam petelur ini. Kemudian di situ ada asosiasinya, diundang bagaimana misalkannya. Nah, sehingga kebijakan Pak Presiden kembalikan jagang dalam keadaan normal. Itu memang yang diminta oleh peternak. Memang harga normal itu jagung itu 3.000, 4.000, Pak. Sekarang itu sudah 7.000 coba. Kalau 7.000 kali dalam satu formula dia pakai 60% berapa? Nah, yang 30%-nya itu biasanya, jadi pakan itu ada pakan pabrikan, ada pakan sel milk, Pak, pakan nyampur sendiri. Nah, campur sendiri itu juga masih menggunakan pakan pabrik yang disebut konsentrat. Nah, tambahan konsentrat ini adalah jagung. Nah, jadi jagung ini sangat penting. Pemirsa, menyambut Festival Kampung Tematik Virtual Kota Malang, Kampung Heritage Kayu Tangan terus berbenah. Pada festival tahun ini, Kampung Kayu Tangan akan menampilkan konsep jajanan lawas sebagai sajian andalan. Mila, Ketua Pokdarwis Kampung Heritage Kayu Tangan menjelaskan, nantinya akan ada open kitchen virtual dan workshop pembuatan jajan lawas. Untuk event di Kampung Heritage Kayu Tangan ini adalah event yang kedua, tepatnya nanti di tanggal 30 Oktober. Kita mengambil tema itu Parade Jajanan Lawas. Parade Jajanan Lawas sendiri sebenarnya agenda yang kedua. Setelah yang 1 tahun kemarin kita lakukan secara langsung ya. Kalau sekarang kan memang konsepnya karena virtual. Jadi memang ya mau nggak mau kita harus mengikuti susunan acara secara virtual gitu. Jadi kemarin sudah persiapannya, mulai pengambilan video profil kemarin sudah dilakukan. Jadi nanti untuk yang event tanggal 30 itu memang kita akan sama sebenarnya, tidak jauh beda dengan yang tahun kemarin. Jadi kita adakan pembuatan jajanan lawas. Kalau dulu itu kita karak-karaan namanya parade, kalau sekarang mungkin tidak memungkinkan. Jadi memang nanti di beberapa titik kita kayak open kitchen lah gitu, semacam workshop gitu. Jadi nanti kita buat jajanan lawas di beberapa titik atau spot yang kita punya gitu. Jadi memang nanti bergilir jalan. Nanti ada mungkin yang pertama kita ada membuat tetel. Nanti filosofinya tetel seperti apa itu akan kita terangkan. Jadi memang nanti kita juga punya makanan khas kayu tangan yang sekarang sudah mulai kita brandingkan, itu yaitu ombikuk. Jadi nanti kita di situ cara pembuatannya seperti apa, nanti ragamnya seperti apa, terus ini nanti dikemas seperti apa, itu nanti kita sajikan di tanggal 30 Oktober itu. Jadi nanti selain nanti harus disisir kampung, karena konsepnya kayu tangan kan susur kampung. Jadi nanti secara virtual kita ada yang di podcast di indoor gitu. Untuk on the spotnya kita tetap di kampung itu dengan susur kampung. Jadi nanti kita berhenti di satu titik untuk workshop tadi, terus lanjut lagi ke tempat yang lain. Mungkin itu kurang lebihnya seperti itu gambarannya untuk virtual tahun ini. Penurunan produksi dan penurunan permintaan pasar akibat pandemi menjadi persoalan yang sedang dihadapi oleh para petani kopi Dampit. Tidak hanya itu, masalah perubahan iklim dan kondisi tanaman kopi menjadi tantangan bagi ketahanan industri pertanian kopi. Sebenarnya masalahnya nggak hanya Indonesia, ini kan masalah global ya, karena memang transportasi untuk ekspor itu kan sangat susah. Sementara kan kopi ini kan memang banyak diserap juga di ekspor. Kita kan negara keempat pengekspor terbesar dunia.
Jadi biaya ekspor itu sekarang sangat mahal, biaya penikemas itu. Nah itu yang pertama, sehingga serapannya tidak begitu besar di dunia, terutama untuk Robusta kita. Terus kemudian di dalam negeri sendiri, kita kan tahu juga PPKM ya, pembatasan otomatis itu kemudian ya berdampak langsung banget itu kalau dunia kopi itu terhadap, karena kan memang kita ini kan origin produser gitu ya. Dan kemudian juga tradisi kopi kita ini kan juga cukup besar, dan kita ini tradisi kopinya fresh kan gitu. Jadi sehingga ini yang kalau dikasih kopi yang nggak enak kan orang kita ini udah nggak begitu ini lagi ya, terutama yang di kota yang itu yang menyerap banyak produksinya petani. Jadi dari sisi itu memang kita sedang sama-sama sulitnya gitu ya, sama sulitnya. Jadi di satu sisi masyarakat itu udah pengen kopi fresh yang itu sebenarnya menguntungkan petani, tapi di sisi yang lain kesempatan orang untuk nongki kan nggak bisa lagi sekarang kan, itu nggak banyak. Nah sehingga ini yang sangat gratis menurunkan, terutama di gede-gede di kota-kota itu kan sangat turun. Terus kemudian ini juga pada saat yang sama memang petani kita itu sedang menghadapi, kalau Indonesia ya ini umum sebenarnya, di mana-mana perubahan iklim ini kan nyata terjadi. Jadi terjadi satu perubahan iklim di mana siklus produksi kopi, pembungaan kopi yang memang mestinya itu dapat panas itu tahun ini kan kita nggak ada kemarau gitu. Jadi nggak dapat panas, akhirnya banyak yang rontok, dan secara otomatis pasti itu menurunkan mungkin bisa jadi itu sampai 70% itu bisa jadi, tapi kan belum ada ini ya. Tapi kalau dari beberapa catatan di lapang itu kayaknya ya 40 sampai 30 sampai 40% lah turun itu. Ya, tapi memang di kawasan yang ketinggiannya itu di bawah 400 kayak 400 500 kayak Dampe dan sekitarnya itu ya, di sepanjang pantai selatan itu memang sangat terasa sekali, keras sekali, karena memang dia terdampak sama perubahan iklim itu. Jadi memang terjadi perubahan iklim yang sangat, jadi memanas gitu ya, memanas dengan cepat. Kopi tidak begitu suka dengan daerah yang terlalu panas kan gitu. Selain juga itu masalah iklimnya. Masalahnya juga sebenarnya memang kopi kita kan sudah tua-tua. Jadi memang sudah tua-tua, dan ini memang masalah mendasar yang juga kita hadapi, sehingga memang perlu peremajaan dengan bibit-bibit baru yang memang unggul gitu. Kalau yang lama-lama itu sudah di Dampe itu masa kopi sampai ratusan tahun itu kan bagus, tapi untuk museum kan, tapi tidak untuk produksi gitu ya. Untuk koleksi, untuk tanaman Indo, plasma nufta itu bagus, tapi kalau untuk produksi kan enggak. Nah ini memang harus ada segera perbaikan. Jadi memang kita ini dari market tertekan, kemudian dari iklim kita juga tertekan, kemudian dari kondisi tanaman sendiri yang memang juga tertekan. Belum lagi nanti dengan saprodi ya, bukan saprodi, sarana produksi yang juga terus meningkat. Saya pikir itu. Pemirsa, dalam meningkatkan serapan pasar pada konsumsi kopi nasional, pemerintah harus segera membuat beberapa opsi strategis, mulai dari promosi dan strategi penguatan kawasan industri kopi. Itu harus segera di-create. Memang pemerintah harus mulai menginisiasi auction itu lelang-lelang kopi lah nanti di berbagai daerah itu, produksi unggulannya itu nanti ya, setelah ini bisa juga sekarang online itu yang di sisi market. Terus kemudian tentu saja ekspor dan promosi di luar negeri itu sangat penting untuk menguatkan posisi kopi kita yang sebenarnya kalau Indonesia ini potensinya kalau nomor 4 pengekspor dunia itu malu sebenarnya, itu kecil banget, itu kalah dengan Vietnam yang sebesar Sumatera aja bisa nomor 2 terbesar di dunia. Nah ini yang dari sisi market, dan kemudian itu untuk ekspor. Nah menggalakkan tentu saja para komunitas penggiat kopi dan lain sebagainya, sehingga kemudian biar mereka lebih suka pada kopi fresh, dan industri juga tentu saja ini harus dikuatkan. Nah yang paling penting juga di sisi produksi ini harus ada peremajaan, bongkar ratun kopi yang harus segera dilakukan oleh pemerintah, selain membuat klaster-klaster kopi, klaster-klaster kopi. Jadi memang ditetapkan kawasan-kawasan tertentu menjadi produsen kopi, dan kemudian semua fasilitas akan
berikan di sana dukungan-dukungan diberikan. Jadi penyuluhnya nanti juga ahli kopi di kawasan yang kopi. Kalau pinjam bank petani kopi di kawasan yang sudah ditetapkan menjadi kopi itu kemudian lebih murah. Nah, kalau di industri aja ada enclave sebagai misal kawasan berikat. Nah, kalau di perkebunan mestinya juga mulai ditetapkan. Oh, kawasan berikat kopi di mana? Kawasan berikat pisang, kawasan berikat duren, kawasan berikat manggis kayak itu. Nah, di daerah-daerah di mana berikat itu sama dengan industri diberi support yang kuat mulai dari sarana produksi, pajak, kredit sampai kemudian nanti. Salah satu fasilitas perkuliahan ilmu kelautan di Universitas Brawijaya adalah Laboratorium Eksplorasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Dosen Ilmu Kelautan UB, Ade Yamindago menjelaskan, laboratorium ini berfungsi untuk melakukan pengamatan fenomena pesisir laut secara fisika, kimia, dan melakukan pengamatan kehidupan bawah laut. Di lab kami itu fokusnya ke pengukuran atau pengamatan fenomena pesisir dan laut, yang khususnya parameter fisika, kimia, serta juga mengamati kehidupan, perubahan komposisi kehidupan yang ada di bawah laut, yang underwater seperti itu. Nah, kami memiliki alat selam, lalu alat pengukur parameter kualitas air per kedalaman. Jadi ada alat yang namanya EEQ. Nah, alat ini digunakan untuk mengukur parameter seperti suhu, salinitas, dissolved oxygen, serta lain-lain ini pada kedalaman tertentu. Lalu kami juga ada current meter, plangsomet, sehingga alat-alat laboratorium yang kami miliki ini bisa digunakan untuk mengamati fenomena perubahan lingkungan. Karena di lab kami sendiri itu membawahi beberapa mata kuliah yang terkait dengan konservasi, eksplorasi, serta oceanografi, dan juga bioteknologi pelaut. Pemirsa, menurunnya level PPKM di Kota Malang menjadi hawa segar bagi penggiat kampung tematik Kota Malang untuk menggelar event yang sempat tertunda. Melalui forum komunikasi Sadar Wisata Kampung Tematik Kota Malang, 27 event virtual rencananya akan digelar pada bulan Oktober hingga November 2021. Memang event yang sudah kita posting ya, event yang sudah kita umumkan sebagai event kalender wisata di Kota Malang, itu adalah event yang memang sudah terjadwal dan itu bisa jadi dinanti-nantikan oleh banyak pihak, para wisatawan ya, baik dari lokal maupun domestik. Bahkan beberapa manca sudah pernah menghubungi kami terkait tentang penyelenggaraan event tersebut. Nah, 30 ini ada yang kemudian tersisa, tidak terselenggara, terancam tidak terselenggara karena PPKM. Oleh karena itu, kami semua kampung tematik akhirnya bersepakat, sudah kalau begitu kita bisa selenggarakan dalam bentuk yang terbatas, tapi kita virtualkan. Sesungguhnya event
kampung tematik ya. Dari 20 kampung tematik yang menyelenggarakan itu sesungguhnya eventnya live juga di kampungnya, gitu ya. Tapi karena memang pembatasan PPKM ini dan tidak boleh ada kunjungan, ya event yang diselenggarakan di kampungnya itu kita virtualkan. Itu ceritanya. Jadi tidak ada istilah event batal, tertunda, tidak. Event tidak bisa dikunjungi langsung di lokasi, tetapi event bisa dikunjungi melalui virtual, melalui link-link yang nanti kami bagikan. Mungkin kita live ya, secara live streaming begitu melalui YouTube ya, yang memungkinkan orang bisa berinteraksi di situ, orang bisa melihat rangkaian-rangkaiannya sampai dengan bagaimana pembukaan sampai dengan penutupan, dan kemudian bagaimana atraksi-atraksi yang akan kita tampilkan di setiap event. Itu ceritanya begitu. Nah, kami selenggarakan nanti rutin tiap Jumat, Sabtu, Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu begitu, tiap jam 1 siang. Jadi orang akhirnya bisa niteni ya, kalau bahasa Jawa ini niteni, atau kasih tetenger, atau mungkin orang bisa melihat kepastian jadwal itu jam 1 gitu ya, tiap hari Jumat. Pemirsa, ras dalam kajian antropologi ragawi masih dipelajari untuk mengetahui fenotipe dari berbagai bangsa manusia. Profesor Mirtani Artaria dalam Sekolah Keragaman FIBUB menyebutkan ras manusia dapat didefinisikan secara sosial, biologis, dan geografis. Yang mengatakan bahwa ngapain sih membahas ras gitu, ras ini kan nggak ada. Nah, memang ras ini sesuatu yang ada di dalam masyarakat secara biologis, itu ada atau tidak, kan begitu ya. Kenapa kalau dikatakan tidak ada, kenapa antropolog ragawi masih terus mempelajarinya? Nah, ini adalah hal yang berbeda lagi kalau kita di antropologi ragawi mempelajarinya, itu karena kita melihat fenotipe bukan genotipe. Nah, fenotipe tertentu itu diidentikan dengan nama Kaukasoid atau Europoid. Kalau fenotipe dari baik itu manusianya atau tengkoraknya itu seperti A begitu, nah ini berarti ciri khas mongoloid misalnya, dan seterusnya. Nah, ini sangat berguna ketika kita mengidentifikasi Mr. X atau Mrs. X ya. Nah, ini berbeda dengan anggapan bahwa ras itu begitu rigid, terbagi antara satu dengan yang lain, terkotak-kotak. Tidak seperti itu memang. Jadi ini bukan kategori yang stabil, bahkan berubah dari waktu ke waktu, namun masih sering digunakan oleh beberapa negara. Yang saya tahu misalnya di Amerika Serikat, kalau ada form itu kita sering diminta mengisi kamu dari etnis mana begitu ya. Formulir di sekolah ketika saya S2 dulu, atau ketika mereka mengisi untuk akte kelahiran, ini ada seperti ini. Kemudian ras ini selain didefinisikan secara sosial, ada secara biologis dan geografis. Kalau secara biologisnya atau secara fisik, misalnya melihat ciri fisiknya ini dari warna kulit, bentuk tubuhnya, karena bentuk tubuh ini kan berbeda ya. Misalnya antara Australomelanosoid yang ada di Papua itu cenderung tungkainya panjang, lebih panjang daripada kita yang di Indonesia Barat, misalnya seperti itu. Nah, ini nanti kaitannya dengan siapa ini yang lebih berbakat untuk menjadi sprinter atau pelari cepat. Nah, hal-hal seperti ini. Fitur wajah juga diobservasi. Tidak seperti budaya, ras ini tidak dapat diubah, tidak dipelajari. Jadi diperoleh ketika lahir. Kita mempunyai ciri fisik, saya mempunyai kulit yang kecoklatan, meskipun saya tinggal lama ketika sekolah, baik itu di Amerika Serikat atau di Australia, bergaul dengan para Europoid, tapi saya tidak bisa menjadi berkulit putih seperti mereka ya.
Istilah lain yang digunakan untuk ciri fisik ini negroid, kaukasoid, dan mongoloid. Ini nama-nama yang diberikan untuk kelompok manusia dengan ciri fisik tertentu. Sekali lagi fenotipe, bukan genotipe. Fenotipe itu yang nampak. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.